logikanya begini. Kalau padatan 10 sampai 20 detik itu hanya berkumpul di pipa saja dua ini, katakanlah cuma 1 meter ya, itu padatannya sedikit. Tapi dengan bak kontrol ini lebih maksimal seperti itu. Kali ini kita akan mereview pipa pembuangan ya. Jadi seperti janji saya kemarin, jadi setelah kita AC semuanya, kita semen semuanya, nah setelah itu finishing di bagian pembuangannya. Nah sekarang sudah jadi ya. Nah ini adalah pipa pembuangan air ya. Nah desain kolam saya biasanya pipa pembuangan itu ada di atas ini adalah titik 0, baru di sana naik 7 cm. Nah kalau ini kolam semen saya setting untuk bak kontrol padatan ini besar ya. Kenapa? Karena semakin bagus atau semakin besar bak kontrol yang ada di menampung padatan itu semakin bagus seperti itu. Nah biasanya kan kemarin kita misalkan ini ujung pipanya di sini, desain kolam saya itu karena memang dia terpal ya, untuk pembentukan itu susah gitu. Tapi untuk kolam semen seperti ini. Jadi review dari awal tata cara pembuatan kolam seperti apa, aci seperti apa, sampai pengecorannya seperti apa ya. Nah ini sudah fase untuk finishing pembuatan bak kontrol untuk penampungan padatan seperti itu. Nah nanti bisa diberi saringan ya, double seperti ini. Nah nanti itu padatan akan berkumpul di sini. Nah ini untuk perawatan air harian 10 sampai 20 detik itu dibuang ya. Nah untuk kolam ini kalau logikanya begini, kalau padatan 10 sampai 20 detik itu hanya berkumpul di pipa saja dua ini, katakanlah cuma 1 meter ya, itu padatannya sedikit. Tapi dengan bak kontrol ini lebih maksimal seperti itu. Padatan itu berada di bawah ya pasti ya. Pertama ini double padatan itu ada di pipa dua ini, yang kedua ada di bak kontrol ini. Nah untuk mengantisipasi supaya ikan tidak ikut, itu biasanya saya pakai saringan seperti ini. Nah kemarin kita sudah review ya, ada videonya. Ini langsung ditaruh di sini, ini pertama. Nah keduanya kita didouble dengan kawat ram ya. Tapi nanti akan saya buatkan pakai stainless ya, supaya dia nanti berat tidak akan pecah. Nah ini saya udah buatkan contohnya seperti itu. Nah nanti ikan itu ada di sini, dia hidup di sini. Nah padatan itu pasti padat ya, dia berada di bawah sehingga dia akan berkumpul di sini. Nah semakin banyak padatan yang ada di kolam itu semakin tidak baik. Makanya perawatan air harian adalah buang 10 sampai 20 detik saja. Nah untuk setelah dibuang itu biasanya dia bersih di sini. Nanti padatan itu akan berkumpul lagi di sini ketika ikan berenang di kolam. Nah di situ ikan di pemberian pakan sehari 3 hari sekali, sehari itu 3 kali ya, pagi, sore, dan malam. Itu pasti menghasilkan fases atau menghasilkan suatu padatan yang tidak bisa diolah sama probiotik. Nah fungsi dari bak kontrol ini adalah supaya padatan itu berkumpul di sini. Yang pertama di pipa tadi, duain ke sana. Yang kedua adalah padatan itu berkumpul di bak kontrol ini. Nah jadi lebih maksimal seperti itu. Nah untuk salurannya sendiri itu ke sini. Nah ini begini ya. Nah ini buangan, pipa buangan. Nah ini bisa disetting, ketika kurang tinggi nanti kita tambahin ya. Nah ini yang penting dia tidak lebih tinggi dari si bibir kolam. Katakanlah ini ya, ini adalah tingginya 80. Untuk pipa ini nanti ada di
Hebel ketiga, artinya 60 cm air ini sudah ada di sini. Jadi ketika hujan itu tidak limpas begitu ya. Jadi air itu akan keluar sendiri di pipa ini begitu. Nah, nanti misalkan kurang tinggi kita tinggal tambahkan pipa seperti ini. Nah, kita lihat ya, ini tidak lebih tinggi dari si bibir kolam, masih ada 10 cm, lumayan ya. Oke ya, itu saja review untuk bak kontrol pembuangan padatan. Karena ini kolam semen, jadi di settingnya seperti ini ya. Ini lebih maksimal, lebih bagus. Nah, nanti ini adalah titik 0, di sini titik 0.